Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Joy of Life. Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dan sedang meneliti barang-barang peninggalan zaman kuno untuk bahan skripsinya. Saat ini, ia ingin mengambil judul bagaimana apabila seseorang bisa kembali ke masa lalu. Tiba-tiba adegan berpindah ke masa lalu, entah bagaimana ceritanya, pemuda tadi tiba-tiba kembali ke masa lalu tersebut dan terlahir kembali sebagai seorang bayi. Terlihat banyak para penjahat yang ingin merebut bayi itu, namun selalu digagalkan oleh seseorang yang menggunakan tudung penutup wajah tersebut dan membawanya untuk diselamatkan. Setelah berhasil diselamatkan, kita pun diberitahu pria itu bernama Wuzu. Matanya buta dan selalu menggunakan penutup mata. Pria yang menggunakan kursi roda menghampirinya dan menanyakan keberadaan nyonya besar alias ibu dari bayi tersebut. Wuzu menjawab, orang-orang di seluruh kota telah membunuhnya dan tersisa anaknya saja yang kini sedang ia bawa. Setelah itu, pria di sana meminta Wuzu untuk mengajari teknik bela diri kepada bayi tersebut apabila telah tumbuh dewasa. Karena bela diri Wuzu sangat hebat di dunia ini. Kemudian, Wuzu mengantar bayi tersebut ke suatu rumah dan meletakkan kitab bela diri ke dalam keranjang. Dan nama bayi itu adalah Fan Xian. Rumah tersebut merupakan milik neneknya Fan Xian. Bertahun-tahun telah berlalu, kini Fan Xian menjadi bocah kecil yang tegas dan penuh wibawa. Ia pun memiliki adik tiri namun beda ibu, yang bernama Ruo. Di sana terlihat kepala pelayan sedang menghukum para pelayan yang gagal mencari keberadaan Fan Xian. Melihat hal tersebut, Fan Xian membela para pelayan karena bukan kesalahan mereka, sampai-sampai harus dihukum seperti itu. Ia pun naik ke atas meja dan memukul kepala pelayan tersebut hanya dengan satu kali tamparan. Meskipun masih bocah, ia memiliki bela diri yang sangat hebat. Kepala pelayan di sana ia hajar hingga terluka parah. Tidak ada satupun yang berani melawannya. Setelah itu, kepala pelayan melaporkan kejadian tadi kepada sang nenek. Namun, sang nenek justru membela Fan Xian dan meminta ia untuk mengganti semua para pelayan yang melayani Fan Xian. Lalu di saat makan bersama, sang nenek mengatakan bahwa setelah makan, Ruo akan pulang ke rumah ayahnya. Mendengarkan hal tersebut, Fan Xian terdiam karena satu-satunya teman sekaligus adik yang ia miliki saat ini hanyalah dirinya. Dan pada akhirnya, Fan Xian berpisah dengannya. Ia pun berjanji suatu saat nanti akan menemuinya kembali di rumah ayah mereka. Lalu di malam harinya, terdapat seseorang yang menyelinap masuk ke dalam kamar Fan Xian, yang dikala itu ia sedang tidur. Baru saja tiba di kamar, tiba-tiba Fan Xian telah terbangun, seperti menunggu kedatangannya. Dikira pria tua itu adalah pencuri, Fan Xian mengajaknya mengobrol dan memberikan minuman di sana. Pria yang bernama Tuan Fei ini lalu dengan santainya minum segelas minuman. Di saat ia lengah, Fan Xian segera menghajarnya sehingga ia pingsan di tempat. Melihatnya tidak sadarkan diri, ia pun balik ketakutan karena mengira telah mati. Dengan cepat ia berlari menemui Paman Wu yang tak lain adalah Wuzu, sambil berkata kalau ia telah membunuh seseorang. Saat mereka kembali, ternyata Tuan Fei belumlah mati. Melihatnya masih sadar, Fan Xian justru mengambil kursi dan hendak memukulnya kembali. Namun hal tersebut segera dihentikan oleh Paman Wu, sambil berkata orang itu bernama Tuan Fei, seorang master obat-obatan yang diundang oleh si nenek dan akan menjadi gurunya Fan Xian.
Singkatnya, setelah Tuan Fei sadar, ia bertanya siapa yang membuatnya pingsan. Fan Xian yang licik membawanya menemui Paman Wu dan menuduhnya sebagai pelakunya. Ternyata kedatangan Tuan Fei saat ini atas perintah dari ayahnya Fan Xian untuk mengajarinya teknik pengobatan, dan itu semua atas permintaan si nenek. Lalu ia bertanya kepada Wu Zu apakah ia yang memukulnya. Wu Zu tidak mengaku dan menunjuk pelaku aslinya. Fan Xian lalu tertawa. Tidak hanya sekali, tetapi ia 3 kali memukulnya. Singkat cerita, mereka berdua pun menghadap ke nenek. Di sana, nenek melihat wajahnya dibalut dan bertanya siapa yang melakukannya. Tuan Fei mengaku pelakunya sudah ditangkap sambil melihat ke arah Fan Xian. Setelah itu, seperti biasa, Fan Xian setiap hari berlatih bela diri dengan Paman Wu. Sejak kecil, Fan Xian sudah dilatih sangat keras agar kelak setelah ia dewasa menjadi pendekar yang kuat. 我没练过，也不会用真气。然后呢？只要你有足够的眼力、反应。 Setelah selesai berlatih, ia pun makan bersama Tuan Fei. Sesaat, sumpit miliknya terjatuh. Setelah ia ambil, ia pun lanjut makan. Siapa sangka, setelah selesai makan, ia pun keracunan. Yang ternyata, Tuan Fei telah meracuni sumpit yang digunakannya. Hal tersebut sebagai balas dendam akibat Fan Xian memukulnya 3 kali saat kemarin malam. Tuan Fei lalu menyuruhnya memilih ketiga botol di sana yang merupakan penawarnya. Saat dimakan, ternyata Fan Xian salah memilih obat penawar yang membuatnya semakin tersiksa akibat racun tersebut. Setiap hari, kehidupannya selain belajar obat-obatan dengan Tuan Fei, ia pun berlatih bela diri dengan Paman Wu. 叔啊，我觉得永远都懂。你需要时间。 Hari-hari pun berlalu begitu cepat, dan kini Tuan Fei pamit untuk pulang, karena tugasnya mengajari ilmu pengetahuan tentang obat-obatan kepada Fan Xian telah selesai. Kelak, pengetahuan itu harus dipergunakan oleh Fan Xian sebaik mungkin untuk menyelamatkan orang-orang, bukan meracuni. Meskipun masih bocah, Fan Xian masih memiliki ingatan dari masa depan, dan ia pun memberikan sarung tangan dari masa depan yang berguna apabila Tuan Fei ingin meracik sebuah racun, tangannya tidak perlu menyentuh secara langsung. 养你这么一个狡猾。 老师，将来我给你送粥。 Saat sedang makan, sang nenek memperingatinya apabila kesatria berjubah merah datang ke kota mereka, maka tandanya bahaya akan segera datang. Fan Xian yang masih bingung atas ucapan neneknya lalu pergi keluar dan menunggu kesatria berjubah merah. Setiap hari ia menunggu hingga tanpa terasa ia pun telah tumbuh dewasa. Dan pada akhirnya, kesatria berjubah merah seperti apa yang dikatakan si nenek telah datang ke kota tersebut. Ternyata pasukan itu ingin membawa Fan Xian kembali ke ibu kota atas perintah ayahnya. Namun di sini, sang nenek tidak setuju apabila Fan Xian pergi dan menyuruhnya membiarkan saja pasukan itu berada di luar sampai mereka mati. 外边跪着呢。 让他们跪，跪死。 Lalu, ia pun menemui Paman Wu dan bertanya apa yang harus ia lakukan saat ini. Sang paman menjawab kalau tak salah, almarhum ibunya memiliki bisnis di ibu kota. Namun terserah Fan Xian apakah mau pergi atau tidak. Fan Xian menjawab sebenarnya ia sangat ingin sekali pergi ke ibu kota. Hidup di kota terpencil saat ini membosankan baginya. Lalu ia pun dipanggil oleh si nenek untuk makan bersama. Terlihat makanan favoritnya berada di atas meja. Ia pun memakannya dengan sangat lahap.
Setelah selesai makan, ia langsung pergi. Dan tiba-tiba, ia memuntahkan semua makanan tersebut. Yang ternyata, makanan yang ia makan tadi terdapat racun dan ia sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian, pelayan wanita menghampirinya dan berkata, semua orang saat ini sedang keracunan. Ia pun segera pergi mengambil segentong susu dan diberikan kepada semua pelayan untuk menetralisirkan racun di tubuh mereka. Fan Xian lalu pergi untuk mendatangi rumah seseorang yang bernama Lao Ha, yang merupakan tukang masak milik keluarganya. Saat di perjalanan, pasukan berjubah merah ingin pergi ke rumah Lao Ha untuk membunuhnya karena sudah beraninya memberikan racun. Namun Fan Xian menahan mereka dan berkata biarkan saja ia yang menyelesaikan masalah saat ini. Ternyata Lao Ha sedang disekap oleh seseorang yang bernama Teng Zi. Racun tersebut merupakan ulahnya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Karena bela diri Fan Xian begitu hebat, Teng Zi dengan mudah ia kalahkan. Sesaat, Teng Zi merasa heran kenapa ia tidak keracunan. Fan Xian menjawab, sejak kecil ia sudah meminum banyak racun dari gurunya, dan kini ia kebal terhadap semua racun. Lalu, Teng Zi mengatakan ia berasal dari lembaga penyelidik yang bertugas untuk membunuhnya atas tuduhan pengkhianat ibu kota. Seketika, Fan Xian menunjukkan sebuah pelakat. Teng Zi sangat terkejut. Pelakat itu merupakan tanda pemimpin lembaga penyelidik. Fan Xian menjawab ia mendapatkan pelakat itu karena diberikan oleh seseorang yang bernama Tuan Fei. Teng Zi berkata Tuan Fei adalah pemimpin lembaga penyelidik dari ibu kota. Akhirnya di sini mereka berdua sadar bahwa seseorang mencoba memfitnah Fan Xian dan hendak menyingkirkannya. Di saat ia kembali ke rumah, kepala pelayan sedang diikat karena ia bekerja sama sebelumnya dengan Teng Zi untuk meracuni Fan Xian. Kepala pelayan memang tidak menyukainya. Si nenek yang mengetahui itu menjadi marah dan menyuruh pasukan untuk mematahkan kakinya, lalu dibuang ke danau. Si nenek sangat menyayangi Fan Xian karena satu-satunya cucu yang ia akui adalah dirinya. Fan Xian di sana memohon untuk mengizinkannya pergi, karena ia sudah dewasa dan ingin melihat dunia luas. Tidak hanya itu, ia ingin menyelidiki siapa orang yang sudah memfitnahnya saat ini. Si nenek berkata ia curiga pelakunya adalah Liu, ibu tirinya Fan Xian, yang tidak suka apabila ia kembali ke ibu kota. Singkatnya, Fan Xian bersama Teng Zi akhirnya berteman. Teng Zi meminta maaf karena sudah menyerangnya. Fan Xian menjawab ia akan kembali ke ibu kota dan orang yang ia curigai yang telah memfitnahnya saat ini adalah Liu, ibu tirinya, yang tidak menginginkan ia kembali ke ibu kota. Teng Zi menjawab ia siap membantunya untuk mencari informasi saat mereka telah kembali ke ibu kota. Fan Xian lalu menemui Paman Wu dan ia sudah siap pergi ke ibu kota. Ia memiliki dua alasan. Yang pertama, ingin mencari bukti bahwa ibu tirinya yang ingin membunuhnya. Dan kedua, ia ingin mencari informasi siapa pelaku yang telah membunuh ibunya. Di sana ia pun meminta Paman Wu untuk tidak usah mengikutinya lagi, karena ia sudah dewasa dan bisa menjaga diri. Paman Wu boleh pergi dan melakukan apapun yang ia mau. Sudah cukup bantuan Paman Wu selama ini kepadanya. Lalu di malam hari, saat ia sedang mengemasi barang-barang, Paman Wu menunjukkan sebuah kotak besar peninggalan ibunya Fan Xian yang selama ini belum pernah ia buka. Paman Wu bukan tidak mau membukanya, namun ia sudah melakukan berbagai cara, namun tetap saja gagal. Merasa penasaran apa isinya, Fan Xian berusaha merusak kotak itu. Berbagai cara ia lakukan, namun tetap saja gagal. Kotak tersebut tidak bisa dibuka tanpa kuncinya. Bahkan menggunakan tenaga dalam sekalipun berakhir sia-sia. Ini 结实过头了吧？
Kotak itu pun diberikan kepada Fan Xian agar mencari kuncinya saat berada di ibu kota. Mungkin saja ia bisa menemukan informasi mengenai ibunya di dalam kotak tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sebelum berangkat, Fan Xian memberikan hormat kepada sang nenek. Ia berjanji akan kembali lagi apabila urusannya telah selesai. Si nenek begitu sangat bersedih melepaskan cucu kesayangannya yang akan segera pergi. Lalu saat di perjalanan, ia satu kereta bersama Teng Zi. Lalu sesaat, Fan Xian berlimpas dengan kereta kuda lainnya. Ia pun terkejut Tuan Fei yang mengawal kereta itu. Tuan Fei sesaat memberikan kode untuk menyuruhnya agar tetap tenang. Lalu setelah itu, mereka berdua pun bertemu satu sama lain di suatu tempat. Tuan Fei berkata, ia sedang mengantar putra mahkota kerajaan Qing yang bernama Yan Bing. Semuanya ini atas ulah dari Fan Xian. Sontak ia pun bertanya apa salahnya. Ternyata sudah tersebar berita bahwa Fan Xian membunuh Teng Zi. Teng Zi adalah pengintai dari lembaga penyelidik. Tidak hanya itu, Teng Zi anak buah dari Yan Bing. Maka dari itu, Yan Bing hendak pergi ke kerajaan Beiki. Karena Teng Zi berasal dari kerajaan tersebut. Yan Bing hendak menjelaskan masalah atas kematian Teng Zi. Apabila tidak dilakukan, takutnya akan terjadi perang besar akibat kematian Teng Zi. Di sini, Tuan Fei tidak tahu bahwa Teng Zi masih hidup dan sedang bersama dengan Fan Xian. Lalu mereka pun berpisah. Di saat hendak kembali, Fan Xian tiba-tiba dihadang oleh pasukan milik Yan Bing yang ingin membalaskan dendam atas kematian anak buahnya, yaitu Teng Zi. Bukannya berkata masih hidup, justru Fan Xian mengaku telah membunuhnya. Sontak semua pasukan di sana hendak menyerang. Seketika, Tuan Fei menghentikan mereka dan berkata kepada Yan Bing tugasnya adalah pergi ke kerajaan Beiki. Apabila gagal, maka kerajaan Beiki menyatakan perang kepada kerajaan Qing mereka. Mau tidak mau, Yan Bing melepaskan Fan Xian. Singkatnya, setelah tiba di ibu kota, Teng Zi meminta ia untuk tetap merahasiakan kematiannya. Setelah ia pergi, tiba-tiba kereta kuda diberhentikan oleh seseorang sambil menunjukkan surat perintah kepada pasukan di sana. Pria itu mengambil alih kereta kuda Fan Xian yang siap mengantarnya kembali ke rumah. Saat di perjalanan, Fan Xian diberhentikan di sebuah kuil dan pria tersebut menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Fan Xian lalu keluar untuk berjalan-jalan melihat sekeliling. Saat ia ingin masuk ke dalam kuil, ia diberhentikan oleh seorang pendekar yang bernama Gong. Sesaat mereka terlibat adu tenaga dalam. Gong sangat terkejut, pria di hadapannya ini memiliki tenaga dalam yang begitu sangat hebat, di umurnya masih muda. Oleh karena itu, Fan Xian diperbolehkan masuk, namun ia dilarang untuk masuk ke dalam kuil utama. Setelah ia masuk ke dalam, terlihat banyak penjaga yang mengawasi area di sekitar kuil. Ia pun sadar terdapat seseorang yang sangat penting yang berada di kuil. Karena penasaran, ia pun secara diam-diam menyelinap masuk. Lalu dengan seenaknya, ia memakan buah untuk persembahan kepada dewa. Lalu sesaat ia merasakan seperti ada seseorang yang bersembunyi di dalam kolong meja. Sambil memegang sebilah pisau, ia pun mencoba mengecek. Ternyata memang benar, terdapat seseorang wanita cantik yang bersembunyi. Karena kecantikannya, Fan Xian langsung terpesona. Wanita itu pun memberikan sepotong ayam yang ia makan kepadanya, dan lalu segera pergi. Fan Xian yang ingin mengejarnya namun terlambat karena wanita tadi telah pergi bersama pengawalnya dan terlihat Gong merupakan pemimpin para pasukan tersebut yang mengawal wanita tadi.
Karena belum sempat menanyakan nama, Fan Xian meminta pria yang membawanya tadi untuk mengejar kereta kuda tersebut. Bukannya mengejar, justru pria itu membawa keretanya hanya mutar-mutar di tempat. 追上前面那马车。你往哪儿走呢？那边，不是，拐过去，那边。Sementara di tempat lain, Gong yang telah mengantar wanita tadi pulang, kini ia mengantar sang raja. Di dalam perjalanan, Gong bercerita ia bertemu dengan seorang pria yang memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Dan yang terpenting, Tuan Putri dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata wanita tadi adalah Tuan Putri dari sang raja. Setelah itu, sang raja singgah untuk membeli minuman sambil bertanya siapa pemuda yang dimaksud olehnya. Gong menjawab ia sudah tahu, pemuda itu adalah anak dari Menteri Keuangan, yang merupakan anak haram dari selir Menteri Keuangan yang bernama Fan Xian. 陛下的安排，一点儿都不好吃。 Akhirnya, Fan Xian telah tiba di rumah ayahnya. Namun ia dilarang untuk masuk melewati pintu utama, dan pelayan membawanya melewati pintu samping, karena statusnya adalah anak dari seorang selir. Lalu ia melihat seorang pria yang sedang membuat onar. Pria itu bernama Fan Zi, adik tirinya. Fan Zi yang melihat kedatangannya lalu menunjukkan ketidakkesukaannya. 这不是鸡腿，这是个菇。 Sesaat ia bertanya kotak apa yang ia bawa. Lalu Fan Xian menyuruh ia untuk membukanya. Apabila penasaran, Fan Zi yang goblok berusaha membuka kotak tersebut, namun hasilnya nihil. Lalu ia pun dipertemukan dengan ibu tirinya, yaitu Liu. Jelas di sana, Liu sangat tidak suka akan kehadirannya. Namun ia menjaga sikap dan berpura-pura baik di hadapan Fan Xian. Namun tetap saja, Fan Xian sudah tahu sifat busuk ibu tirinya tersebut. Setelah ibu tirinya pergi, Fan Zi kembali membuat ulah. Ia marah kepada Fan Xian karena sudah mengerjainya untuk membuka kotak tadi. Fan Xian menjawab, ia adalah kakaknya. Seharusnya Fan Zi sopan kepadanya. Tak lama kemudian, Ruo datang ke sana dan menghukum Fan Zi yang bersikap kurang ajar kepada Fan Xian. Fan Xian menjadi senang bisa bertemu lagi dengannya. Kini ia sudah tumbuh besar dan cantik. Ruo lalu mengajaknya ke kamar untuk mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. Setelah itu, Ruo menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan tanggal kepulangan Fan Xian. Maka dari itu ia segera pulang untuk menunggu kedatangannya. Sedikit info, ayah mereka ini memiliki 3 istri. Fan Xian anak dari istri pertama, Ruo anak dari istri kedua, dan yang terakhir Fan Zi anak dari istri ketiga, yaitu Liu. Sesaat Fan Xian memberikan kotak miliknya untuk dijaga, dan ia pun pergi menemui ayahnya, yang sejak kecil ia belum pernah bertemu sama sekali. 先帮我保管一下。刚才就想问。 Di sana ayahnya bernama Fan, Menteri Keuangan di Kerajaan Qing. Sebagai anak yang baik, Fan Xian lalu memberikan hormat kepadanya. 那就谈正事儿吧。 Lalu sang ayah berkata, almarhum ibunya itu memiliki bisnis di ibu kota dan ia ingin Fan Xian melanjutkannya. Sang ayah ingin mengetahui terobosan apa yang akan diperbuatnya supaya bisnis ibunya itu tetap berjalan. Fan Xian yang memiliki ingatan dari masa depan lalu menjawab, ia akan membuat sebuah sabun yang sangat harum supaya semua orang tidak perlu lagi menggunakan tumbuhan. Namun sayang, sang ayah menunjukkan sabun yang ia maksud, dan ibunya telah membuatnya terlebih dahulu. 还有香皂。 Tak kehabisan akal, ia pun akan membuat sebuah butiran gula dari tebu yang berguna sebagai pemanis dalam minuman. Namun sayang lagi-lagi, almarhum ibunya telah membuat gula yang ia maksud dan tersimpan di gudang. Lalu ayahnya kembali mengatakan,
toko milik ibunya itu bernama Toko Neiku, yang kini diambil alih oleh pihak kerajaan dan diurus oleh adik sang raja yang bernama Liyun. Lalu kita pun diperlihatkan sosok Liyun yang memiliki paras yang sangat cantik. Meskipun ia adik sang raja, namun ia bukanlah adik kandung. Liyun memiliki sikap sangat dingin kepada siapapun. Alasan ayahnya memanggil ia pulang karena Fan Xian akan dinikahkan dengan anaknya Liyun yang bernama Lin. Lin merupakan keponakan sang raja. Sontak Fan Xian terkejut. Ia sebagai anak haram dari selir ayahnya ini kenapa bisa menikah dengan putri kerajaan? Ayahnya sangat marah karena ia berbicara seperti itu. Sang ayah menjawab sudah perintah dari sang raja dan ia pun tak bisa membantah. Namun apabila Fan Xian mau melakukannya, maka ia bisa mengambil kembali toko Neiku milik ibunya tersebut dan meneruskan bisnis ibunya. Lalu ia diberikan buku mengenai informasi mengenai toko Neiku. Toko tersebut penghasil uang terbesar di kerajaan Qing. Banyak orang yang tidak menginginkan Fan Xian mewarisi toko tersebut. Dan kini ia harus berhati-hati. Di luar sana, sudah pasti banyak orang-orang yang akan membunuhnya kelak. Sementara itu, Liyun menemui Ibu Suri, ibunya sang raja, dan ia pun memohon untuk membatalkan pernikahan Lin anaknya, dikarenakan Fan Xian tidak memiliki status dan tidak sederajat dengan mereka. Seketika Ibu Suri menjadi marah dan menyuruh Kasim untuk menamparnya. Singkat cerita, mereka semua pun makan bersama. Secara terang-terangan, Tuan Fan menuduh istrinya yang memberikan informasi palsu kepada lembaga penyelidik untuk memfitnah Fan Xian agar dibunuh. Awalnya sang istri mengelak tuduhan tersebut, namun Tuan Fan sudah tahu bahwa selir sang raja yang bernama Selir Yi merupakan adik sepupunya. Sudah pasti istrinya ini meminta Selir Yi untuk memerintahkan lembaga penyelidik agar melakukan hal tersebut. Karena terus didesak, akhirnya sang istri mengakui kalau memang benar ia yang melakukannya. Ia melakukan itu karena takut kedatangan Fan Xian akan merebut posisi suaminya sebagai menteri keuangan di kerajaan, yang dimana ia ingin Fan Zi anaknya sebagai penerus menteri keuangan. Fan Xian lalu mengaku kedatangannya saat ini bukan untuk merebut posisi itu, melainkan untuk menikah dengan putri dari kerajaan Qing. Mendengarkan hal itu, ibu tirinya langsung bertingkah baik karena sedari awal ia sudah salah sangka kepadanya. Ia pun memberikan dan menghidangkan makanan untuknya. Setelah selesai makan, Fan Xian mengobrol empat mata dengan ayahnya. Di sini ia sudah paham masalah yang terjadi, yaitu ayahnya menginginkan ia menikah. Apabila terjadi, maka toko Neiku, sumber kekayaan kerajaan, bisa ia ambil alih yang memang merupakan milik ibunya. Namun di sini, Fan Xian tidak bisa melakukannya. Ia adalah manusia, bukan alat yang bisa ditukar dengan toko tersebut. Ia sudah menyukai wanita lain. Kedatangannya saat ini bukan untuk menikah, melainkan mencari siapa yang membunuh ibunya dan alasan kenapa ibunya dibunuh. Sontak, ayahnya pun menjadi marah atas sikapnya itu. Sementara di tempat lain, Liyun sedang bersama dengan salah satu putra mahkota. Di sini, mereka berdua merencanakan sesuatu hal agar toko Neiku tidak diambil alih oleh Fan Xian. Meskipun mereka tahu toko tersebut merupakan milik ibunya Fan Xian, mereka harus segera menyingkirkan Fan Xian apapun yang terjadi sebelum terlambat. Sedangkan Fan Xian sendiri diberikan tempat tinggal lengkap dengan pelayannya. Karena ia terbiasa hidup tanpa pelayan, ia pun menjadi risih apabila rumahnya ramai orang. Lantas ia langsung mengusir mereka semua dan membebaskan tugas para pelayan untuk tidak usah ke rumahnya lagi. Setelah para pelayan pergi, tak lama kemudian
Teng Zi berusaha masuk ke rumah Fan Xian secara diam-diam. Secara bersamaan, Fan Zi datang ke sana untuk mencari Fan Xian. Alhasil mereka berdua pun bertemu satu sama lain. Untung saja Fan Xian datang tepat waktu dan berkata pria itu merupakan pengawal pribadinya dan ia pun menyuruh adiknya itu untuk pergi dari sana. Fan Zi sesaat berkata bahwa besok pagi ia ingin mengajak Fan Xian ke suatu tempat. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung pergi. Lalu, Fan Zi menemui seorang pelayan dan ia ternyata merencanakan sesuatu hal untuk menjebak Fan Xian. 他是少爷，我就不是少爷是吧？ Alasan Teng Zi menemuinya saat ini karena ia ingin meminta bantuan, dikarenakan ia pernah membunuh seseorang dan kini ia menjadi buronan kerajaan. Maka dari itu, kemarin ia meminta Fan Xian menutupi identitasnya dengan menyebarkan berita palsu mengenai kematiannya. Fan Xian sesaat bertanya siapa yang ia bunuh dan kenapa bisa bergabung dengan lembaga penyelidik dengan identitasnya sebagai pembunuh. 怎么会把你这样一个人归入门下？ Di sana, Teng Zi menyerahkan sebuah pisau sambil memohon bantuannya. Apabila Fan Xian mau membantunya, maka hidup matinya ditentukan olehnya. Ia hanya ingin Fan Xian pergi ke lembaga penyelidik dan mengambil satu dokumen untuknya. Fan Xian menjawab ia tidak akan mau melakukan itu sebelum ia mengetahui terlebih dahulu mengapa ia membunuh dan apa alasannya. Teng Zi lalu bercerita di saat dulu ia membantu salah satu warga dalam menumpas kejahatan yang memeras uang mereka. 当年的我殴打过。 Setelah melakukan itu, siapa sangka ia lalu dipanggil pihak kerajaan dan hendak dihukum mati atas tuduhan pembunuhan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Yang memfitnahnya seseorang dari keluarga bangsawan yang bernama Guo Bakun dan ayahnya itu merupakan salah satu menteri dari kerajaan yang bernama Guo Yuzi. Bahkan warga yang ia bantu sebelumnya justru juga ikut memfitnahnya dan mengaku melihat ia membunuh. 我有救过他们。 Dikarenakan ia memiliki bakat bela diri, lalu lembaga penyelidik menarik ia untuk bekerja. Apabila ia menolak bergabung dengan lembaga penyelidik, maka istri dan anaknya akan dibunuh. Maka dari itu ia mau tidak mau bergabung dengan lembaga penyelidik dan mendapatkan sebuah tugas pertama, yaitu membunuh Fan Xian. Saat kembali ke ibu kota, ia mendapati istri dan anaknya menghilang dari rumah. Ia sebenarnya ingin balas dendam kepada warga yang kemarin ia selamatkan karena telah memfitnahnya. Namun di saat itu, ia melihat warga tersebut baik kepada semua orang. Ia sadar mereka ini pasti telah diperdaya oleh seseorang untuk memfitnahnya, dan ia pun tidak jadi untuk balas dendam. Maka dari itu, saat ini ia meminta Fan Xian untuk menutupi identitasnya dengan kematian palsu agar ia bisa menyelidiki kemana istri dan anaknya. Satu-satunya harapan adalah mendapatkan dokumen miliknya di lembaga penyelidik. Mungkin saja ia bisa tahu keberadaan keluarganya saat ini. Setelah mendengarkan semua ceritanya, Fan Xian berjanji akan membantunya. Keesokan harinya, wanita yang pertama kali ditemui oleh Fan Xian di kuil kemarin bernama Lin, yang ternyata ia adalah anaknya Liyun, yang hendak dinikahkan oleh sang raja kepada Fan Xian. Lalu datang temannya yang berbaju merah, kita panggil saja Melati. Ia merupakan teman dan satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Lin. Lalu Melati membahas mengenai perjodohan Lin bersama Fan Xian, yang bahkan mereka belum pernah melihat wajahnya. Maka dari itu, Melati berinisiatif untuk menemui Fan Xian karena penasaran. Di sana, Lin sebenarnya sudah jatuh cinta kepada seorang pria yang ia temui di kuil kemarin, yang tak lain adalah Fan Xian itu sendiri.
Karena belum saling kenal, ia pun tidak mengetahuinya. 你是刺客吗？ Sementara itu, Fan Xian bersama adik-adiknya di dalam perjalanan menuju restoran. Namun seketika, kereta kuda mereka diberhentikan oleh para bandit yang disewa oleh Fan Zi untuk menghajar Fan Xian. Belum sempat masuk ke dalam kereta, para bandit itu telah lebih dulu dihajar oleh Teng Zi di luar. Melihat hal tersebut, Fan Zi balik ketakutan. Di sini, Fan Xian sebenarnya sudah tahu kalau ini ulah dari adiknya, namun ia memilih diam saja. Lalu di saat mereka singgah di restoran untuk makan, sesaat Fan Xian melihat ibu-ibu yang menjual buku yang berisikan puisi yang sangat indah. Fan Xian sadar itu adalah puisi miliknya, dan bagaimana bisa disebarluaskan dan diperjualbelikan. Ia pun dibawa oleh ibu-ibu itu untuk menemui seseorang yang menyuruhnya untuk menjual buku puisi tersebut. 看看他，何其的不体面！ Setelah bertemu, pria itu bernama Wang. Ia pun ketakutan setelah melihat pemilik puisi yang sebenarnya datang menemuinya. Alhasil ia pun langsung kabur dari sana. 跑得够快。 Lalu Fan Xian kembali dan bertanya kepada Ruo bagaimana bisa puisi buatannya bisa bocor dan tersebar luas. Ruo meminta maaf karena itu ulah darinya. Ia waktu dulu pernah menyebarkan puisi itu ke semua orang agar orang-orang tahu bahwa kakaknya hebat dalam membuat puisi. Ia juga tidak menyangka akan diperjualbelikan. Sesaat Fan Zi melihat semua orang membeli buku tersebut dan laku keras. Ia yang memiliki otak bisnis meminta buku puisi yang asli milik Fan Xian. Ia akan mengkopinya dan menjualnya. Ia pun menghitung budget awal produksi hingga keuntungan dan kerugiannya. 就能卖8两银子呢。 Melihat Fan Zi memiliki bakat dalam mengatur keuangan, Fan Xian begitu takjub karena bakat ayah mereka turun kepadanya. Lalu Fan Xian menyetujui usulnya untuk memperjualbelikan puisi miliknya itu agar mereka untung. Fan Zi menjadi sangat senang karena ia akan kaya raya. Sesaat, Teng Zi memanggil Fan Xian dan menunjuk seseorang di bawah yang bernama Guo Bakun. Dan pria tersebutlah yang telah memfitnah dirinya sebagai pembunuh. Guo Bakun memegang buku yang diperjualbelikan. Ia yang ahli dalam membuat puisi juga merasa tersaingi dan mengatakan buku tersebut sangatlah jelek kepada semua orang. Lalu ia pun menginjaknya. Fan Zi yang tidak terima akan hal tersebut lalu turun ke bawah untuk mengambilnya. Guo Bakun ini adalah anak dari menteri acara. Ia yang tidak terima bahwa dirinya dilawan oleh Fan Zi lalu memanggil anak buahnya untuk memukul Fan Zi. 毕竟同朝为官。 Fan Xian akhirnya turun ke bawah untuk membantu adiknya. Di sana, Guo Bakun menghina Fan Xian adalah anak haram dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Fan Xian tidak ambil diam, hanya dengan satu kali pukulan, pria di sana langsung tumbang, yang membuat Guo Bakun balik ketakutan. Tak lama kemudian, keponakan sang raja datang ke sana yang bernama Li Hong. Ia pun melerai pertengkaran mereka dan lalu mengajak mereka semua datang ke acara pagelaran puisi yang ia buat. Di sana mereka diundang untuk datang agar bisa membuktikan puisi milik siapa yang terbaik. Singkatnya, Fan Xian pergi ke lembaga penyelidik untuk mencari dokumen milik Teng Zi di sana. Sesaat, ia meminta Teng Zi untuk mengantar kedua adiknya pulang. Lalu, di saat Teng Zi yang hendak mengantar kedua adik Fan Xian pulang, tiba-tiba dicegat. Melati yang melihat
Ruo di sana langsung keluar dari kereta. 半幅的马车。 Ia pun meminta Ruo untuk memanggil Fan Xian menemuinya, dikarenakan Lin mau bertemu dengan orang yang hendak menikah dengannya. Ruo berbohong dengan mengatakan Fan Xian sedang tidak enak badan dan tidak bisa keluar dari kereta. Lin berkata ia hanya meminta waktu 2 menit saja untuk mengobrol, karena ia ingin tahu siapa calon suaminya kelak. Fan Zi yang berada di dalam kereta menjadi bingung apa yang harus ia lakukan. Mau tidak mau, ia pun berpura-pura menjadi Fan Xian. Dan bodohnya di sini, ia berkata kalau ia sedang sakit dan tidak bisa turun dari kereta. Semalam ia habis dugem, minum arak, dan bermain dengan wanita di rumah bordil sampai pagi. Makanya ia tidak enak badan. Alhasil, nama baik Fan Xian menjadi tercoreng. Mendengarkan hal tersebut, Melati menjadi marah. Karena Fan Xian memiliki sifat yang sangat jelek dan menganggap ia tidak pantas menjadi calon suami dari Lin. 唐突了。 Sedangkan Fan Xian sendiri dengan santainya masuk ke dalam lembaga penyelidik. Ia pun ingin bertanya, namun tidak ada satupun yang memperdulikannya. 麻烦问一下， Merasa tidak dianggap, ia pun berteriak sambil menunjukkan pelakat pemimpin lembaga penyelidik. Seketika semua orang berkerumun menghampirinya dan membawa ia bertemu dengan seseorang penanggung jawab lembaga penyelidik. Saat dibawa bertemu dengan orang itu, Fan Xian terkejut ternyata ia adalah Wang yang menjual puisi miliknya. Seketika, Fan Xian langsung masuk ke dalam. 这院内有文书值守，丁字文卷。 王启年，范公子啊，没你事儿了。哟，这王大人管，这可真文书不值一提。 Di sana, Wang melihat pelakat pemimpin lembaga penyelidik di tangan Fan Xian. Ia pun menjadi ketakutan dan lalu bersujud memohon ampun. Ia berjanji tidak akan mencuri dan menjual puisi miliknya lagi. Ia melakukan itu kemarin karena membutuhkan uang untuk mengobati istrinya yang sedang sakit parah. Ditambah lagi anaknya baru saja meninggal. Fan Xian awalnya sempat iba mendengarkan ceritanya. Namun bodohnya di sini, seseorang masuk ke dalam dan mengatakan bahwa ia bertemu dengan istrinya Wang, yang mengabarkan bahwa istrinya itu tidak pulang malam ini, dikarenakan istrinya sedang jalan-jalan bersama anaknya. Sontak, kebohongan Wang ketahuan, yang membuat Fan Xian menjadi kesal. 还有什么想说的？ Lalu, Fan Xian berbicara serius. Kedatangannya saat ini ingin memintanya untuk mengambilkan dokumen di lemari nomor 534. Wang menjawab dokumen tersebut milik Tengzi yang sudah tewas. Fan Xian membenarkan hal itu dan yang membunuhnya adalah dirinya. Seketika, Wang langsung terdiam dan bersedia memberikannya. Namun ia membutuhkan waktu beberapa hari, dikarenakan banyak sekali dokumen yang ada. Apabila sudah ketemu, ia akan memberikannya. 明日麻烦你送来。王某明白。 Singkat cerita, Fan Xian kembali ke rumah dan mengabarkan kepada Tengzi bahwa dokumen yang ia pinta akan dicarikan terlebih dahulu oleh Wang. Butuh waktu beberapa hari untuk bisa menemukannya. Apabila sudah ketemu, ia akan memberikannya. Tengzi mengucapkan terima kasih. Sebagai gantinya, ia siap menerima perintah dari Fan Xian untuk membunuh seseorang. Seketika, Fan Xian terkejut karena dengan mudahnya ia berbicara seperti itu. Dan lagi pula, ia tidak ingin membunuh siapa-siapa. Tengzi terus mendesak dan meminta ia untuk mengatakan siapa saja yang dibenci oleh Fan Xian. Lalu ia siap membunuhnya, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Tetap saja, Fan Xian menolak karena ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membunuh, dan ia tidak memerlukan hal tersebut. Keesokan harinya, pagelaran puisi yang diadakan oleh Li Hong, yaitu keponakan sang raja,
telah dipenuhi orang-orang yang menerima undangan darinya. Dengan santainya, Fan Xian masuk ke dalam dan mencari wanita yang waktu itu ia temui saat di kuil kemarin. Ia berharap bisa bertemu lagi dengannya. Namun sayang, ia tidak menemukannya di sana. 你还真敢来！ Di waktu bersamaan, pangeran kedua dari kerajaan Qing yang bernama Li Cheng membaca puisi dari buku yang terjual luas di pasar. Pengawalnya berkata puisi tersebut hasil ciptaan dari Fan Xian. Alhasil, Li Cheng sangat penasaran dan ingin bertemu dengannya. 他只做一首就可以获胜。 Kembali ke Fan Xian, di sana pagelaran puisi telah dimulai. Guo Bakun mulai membuat sebuah puisi dan setelah itu ia bacakan. Semua orang bertepuk tangan karena puisinya sangat bagus. Namun tidak dengan Fan Xian yang menghinanya dengan mengatakan puisi tersebut tidak memiliki perasaan dan tidak menyentuh hati. Lantas ia pun menulis sebuah puisi untuk menunjukkan bahwa miliknya yang terbaik. Semua orang seketika berkerumun melihatnya. Setelah selesai, orang-orang yang melihat puisi miliknya menjadi sangat takjub karena arti dari puisi miliknya sangat menyentuh hati, sampai-sampai mereka menganggap puisinya yang terbaik di ibu kota. Guo Bakun langsung terdiam melihatnya. Setelah itu, Fan Xian pergi dari sana dan hendak ke toilet. Namun tiba-tiba ia diserang oleh pengawal milik Li Cheng. Li Cheng lalu memanggilnya sambil memperkenalkan diri bahwa ia adalah pangeran kedua di kerajaan Qing. Di sana, Fan Xian tidak peduli siapa dirinya. Siapapun yang ingin menyerangnya, maka ia akan habisi. Seketika, pengawal milik Li Cheng mengarahkan pedang tepat ke lehernya. Namun tetap saja Fan Xian tidak gentar sedikit pun. Li Cheng meminta pengawalnya untuk berhenti. Ia tidak berniat membunuhnya, melainkan ingin bertemu dengannya saja. Dikarenakan puisi yang dibuat oleh Fan Xian sangatlah bagus, dan ia ingin berteman dengannya. 太子知道我今天在这见过殿下了。 Di waktu bersamaan, salah satu menteri membawa hasil puisi yang dibuat oleh Fan Xian kepada sang raja. Di sana ia pun membacakan isi puisi tersebut. Sang raja yang mendengarkannya merasa takjub. Baru kali ini ia mendengarkan puisi yang sebagus itu selama hidupnya. 这诗是 Fan Xian yang hendak kembali tak sengaja bertemu dengan wanita ayam, seseorang yang ia sukai saat pertama kali bertemu. Mereka berdua pun tidak menyangka bisa bertemu kembali. Sesaat, Fan Xian membawanya bersembunyi karena pelayan hendak datang ke sana. Di sini, ia mengira Lin adalah anak pelayan yang sedang mencuri ayam. Di sana, Lin yang menutupi identitasnya mengiyakan perkataannya bahwa ia adalah anak dari pelayan. Lalu, Lin bertanya kenapa bisa ia berada di tempat itu. Fan Xian lalu berbohong dan mengatakan ia adalah pendampingnya Guo Bakun untuk mendatangi acara pagelaran puisi. Sesaat, Lin bertanya apakah Fan Xian juga berada di sana karena ia ingin bertemu dengannya, tanpa ia tahu bahwa orang yang ia cari tepat di hadapannya. Fan Xian lalu memegang tangan Lin dan hendak membawanya untuk bertemu dengan Fan Xian. Lalu ia pun menunjuk Teng Zi sebagai Fan Xian. Melihatnya di sana, Lin merasa orang itu memiliki sifat yang sangat dingin. Fan Xian sesaat bertanya siapa namanya, namun Lin tidak menjawab dan pergi begitu saja. Singkat cerita, Wang mendatangi rumah Fan Xian lewat belakang. Karena ia tolol, kakinya pun tersandung.
Kedatangannya ke sana ingin memberikan dokumen yang dipinta oleh Fan Xian. Sebelum pergi, ia sempat-sempatnya mengambil kue di atas meja. 您慢慢的看，我呢，回来，这走正门儿。 Setelah itu, Fan Xian membaca isi dokumen tersebut dan ia pun sangat terkejut. Teng Zi yang melihat dokumen itu lalu memintanya, namun Fan Xian tidak mau memberikan. Mereka pun terlibat perkelahian singkat dan akhirnya berhasil didapatkan oleh Teng Zi. Lalu tiba-tiba ia terdiam setelah membacanya dan ia pun ingin pergi untuk balas dendam. Fan Xian meminta ia untuk tetap tenang, namun Teng Zi yang terbakar amarah tidak memperdulikannya dan meninggalkan tempat tersebut. Ruo datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Fan Xian menunjukkan dokumen tersebut yang ternyata istrinya Teng Zi yang sedang mengandung telah dibunuh. Orang yang membunuhnya adalah Guo Bakun. Kini, Teng Zi hendak pergi untuk balas dendam. Saat berada di luar, Teng Zi tak sengaja bertemu dengan Lin. Karena Lin mengira ia adalah Fan Xian, ia pun menyapanya. Namun Teng Zi terus saja berjalan tanpa menghiraukan sapaannya. Fan Xian lalu berencana menemui Guo Bakun nanti malam. Ruo sempat melarang karena Guo Bakun pengikut setia dari putra mahkota. Fan Xian tidak peduli, ia tidak mungkin diam saja saat melihat temannya menderita. Sementara Lin meminta Melati untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Fan Xian. Ia ingin tahu apa saja yang biasa ia lakukan. Di sini mereka masih mengira Teng Zi adalah Fan Xian. Di malam harinya, semua orang merayakan festival kembang api setiap setahun sekali. Dan terdapat wanita yang selalu diagungkan oleh semua orang. Setiap festival kembang api dirayakan, baik wanita ataupun pria sangat menyukainya. Lalu wanita tersebut berjalan menghampiri Li Hong untuk memberikan salam karena ia adalah keponakan sang raja. Wanita itu bernama Lily. Lalu ia merasa beruntung bisa bertemu dengan Fan Xian, seseorang yang menulis puisi yang sangat indah dan menjadi viral di ibu kota. Lily lalu mengajaknya mengobrol sebentar supaya ia bisa lebih dekat dengannya. Saat sedang minum bersama, tiba-tiba Lily pingsan di tempat, yang ternyata Fan Xian sudah menaruh obat tidur di minumannya. Ia pun membawanya ke atas tempat tidur dan sedikit membuka bajunya. Di sini ia seperti merencanakan sesuatu hal. Tidak hanya itu, di saat ia keluar, pintu tersebut ia ukur menggunakan tangan supaya terdapat celah di pintu itu. Setelah ia pergi, Lily sesaat terbangun. Ternyata ia sudah tahu minuman tadi ditaruh obat tidur oleh Fan Xian. Pelayannya datang ke sana dan berniat mengikuti Fan Xian dari belakang. Namun hal itu dilarang oleh Lily dan meminta pelayannya untuk tidak mengungkap identitas mereka yang sebenarnya. Sementara itu, Teng Zi mengikuti Guo Bakun yang diantar pulang oleh pasukannya. Di saat ia hendak melancarkan aksinya, Fan Xian segera datang untuk menghentikan. Sambil berkata, Teng Zi tidak bisa membunuh Guo Bakun begitu saja. Mereka harus mencari informasi yang lengkap sebelum bertindak. Fan Xian memiliki firasat bahwa Guo Bakun bukanlah pelakunya. Mengingat Guo Bakun sangat pengecut dan tidak pandai bela diri, kemungkinan dokumen yang diserahkan oleh Wang kepada mereka adalah yang palsu. Sementara itu, Guo Bakun yang telah sadar dari tidurnya melihat pasukannya tidak berada di sana dan tiba-tiba menghilang. Karena suasana gelap, ia pun ketakutan. Fan Xian lalu menyekapnya menggunakan karung dan menghajarnya habis-habisan.
Di sana, Guo Bakun sadar yang menghajarnya ini adalah Fan Xian. Lantas ia bertanya mengapa memukulnya. Fan Xian yang terus memukul lalu bertanya kenapa ia membunuh istrinya Tengzi. Guo Bakun justru mengaku tidak mengenal Tengzi, apalagi istrinya. Fan Xian terus menyuruhnya mengaku, namun tetap saja ia tidak mengenal Tengzi dan tidak pernah melakukan pembunuhan. Akhirnya Guo Bakun pingsan di tempat. Tengzi yang mendengarkan percakapan mereka akhirnya sadar. Pihak lembaga penyelidik memang telah memalsukan dokumen tersebut dan mengkambing hitamkan Guo Bakun sebagai pembunuhnya. Di saat hendak kembali, Wang datang menemui mereka. Ia pun terkejut melihat Tengzi masih hidup. Fan Xian bertanya kenapa ia memalsukan dokumen tersebut. Wang menjawab, setelah mengetahui Tengzi telah mati, ia sengaja memalsukannya agar seakan-akan istrinya Tengzi telah mati. Ia melakukan itu karena Tengzi adalah buronan kerajaan dan pastinya istrinya itu juga dalam bahaya. Sebenarnya, istrinya tersebut masih hidup dan berada di luar ibu kota. Wang lalu mengantar mereka ke sana. Akhirnya, ia berhasil bertemu. Istrinya begitu sangat senang melihatnya. Sang istri saat ini telah melahirkan dan menunjukkan anak mereka yang baik-baik saja. Fan Xian bertanya kenapa ia membantu Tengzi. Wang menjawab Tengzi adalah bagian dari lembaga penyelidik. Tentu saja ia akan membantunya. Tak lama kemudian, Tengzi keluar dan bertanya apa yang akan dilakukan mengenai masalah Guo Bakun saat ini. Ia yakin Guo Bakun tidak akan diam karena dihajar olehnya. Fan Xian menjawab ia sengaja melakukan itu agar namanya jelek dan tersebar di ibu kota. Dengan begitu, ia tidak akan dinikahkan oleh sang raja. Karena saat ini ia sudah menyukai wanita lain. Hanya dengan wanita itulah baru ia mau akan menikah. Setelah itu, Fan Xian kembali dan melihat pintu itu telah tertutup. Padahal sebelum ditinggal, ia sudah membukanya sedikit. Ia pun melihat Lily masih tertidur. Fan Xian lalu mengecek nadinya sambil berkata ia sudah tahu Lily sudah bangun sedari tadi. Karena sudah ketahuan, Lily langsung bangun dan bertanya apa yang ia lakukan di tengah malam seperti ini. Fan Xian balik bertanya siapa ia sebenarnya. Karena masing-masing dari mereka tidak ada yang mau menjawab, mereka pun saling menjaga rahasia masing-masing. Fan Xian berkata ia sengaja melakukan ini kepada Lily supaya nama baiknya menjadi jelek di ibu kota. Mendengarkan hal itu, Lily bersedia membantunya dan ia akan bercerita ke semua orang kalau ia telah bercinta dengan Fan Xian semalaman. Keesokan harinya, Guo Bakun terluka parah. Sekujur tubuhnya dibalut perban layaknya zombie. Sang ayah bertanya siapa pelakunya. Guo Bakun menjawab pelakunya adalah Fan Xian. Mendengarkan hal tersebut, sang ayah telah menyewa pengacara di sana. Dan ia meminta pengacaranya itu harus membuat Fan Xian dihukum seberat-beratnya. 去找个京都名状，贺某入京前也曾做过状元。作死，作死。 Di waktu bersamaan, Liu, ibu tirinya itu, meminta Fan Xian untuk segera kembali ke rumah nenek. Karena Fan Xian saat ini telah menjadi buronan dan hendak ditangkap. Ditambah lagi, Guo Bakun merupakan bawahan dari putra mahkota. Dan pastinya nyawa Fan Xian dalam bahaya. Di sana Fan Xian menjawab, ia memang sengaja melakukan semuanya ini agar ia tidak dinikahkan oleh sang raja. Fan Zi datang ke sana dan melapor kalau pasukan dari pihak pengadilan telah datang untuk menangkapnya. Akhirnya ia pun dibawa oleh pihak pengadilan. Bukannya malu, ia justru senang dan melambaikan tangannya ke warga yang sedang berkerumun. Lalu, saat di persidangan, hakim mengatakan bahwa Fan Xian bersalah karena telah memukul Guo Bakun.
Fan Xian seketika langsung berakting dan berpura-pura tidak tahu bahwa orang seperti zombie di sana adalah Guo Bakun. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. Pengacara milik Guo Bakun tetap menuduh Fan Xian pelakunya, karena Guo Bakun sendiri yang mengatakan itu ulah darinya. Fan Xian kembali mengatakan, penjahat mana yang memukul seseorang lalu mengungkap identitasnya sendiri. Hakim membenarkan perkataannya dan merasa masuk akal atas apa yang ia ucapkan. Lantas, hakim bertanya kemana saja ia semalam. Fan Xian sambil berbisik mengatakan ia pergi ke festival kembang api bersama keponakan sang raja, yaitu Li Hong. Setelah itu ia bertemu dengan wanita yang diagungkan, yaitu Lily, dan bercinta semalaman dengannya. Untuk membuktikan semua omongannya, hakim meminta untuk memanggil Li Hong bersama Lily. Singkatnya, kedua orang itu dipanggil. Di sana Li Hong bersaksi bahwa ia memang bersama dengan Fan Xian dari jam 11 sampai jam 1 malam. Lily juga mengaku dari jam 1 malam ia satu kamar dengan Fan Xian dan bercinta dengannya hingga pagi. Mendengarkan jawaban mereka, hakim akhirnya memutuskan Fan Xian tidak terbukti bersalah. Tak lama kemudian, putra mahkota datang ke sana, lengkap dengan pasukannya. Sontak, mereka semua pun terkejut dan segera sujud memberikan hormat kepada putra mahkota kerajaan, kecuali Fan Xian yang tidak melakukan itu. Putra mahkota ini bernama Luqman. Kedatangannya saat ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada Guo Bakun yang merupakan bawahannya. Semua orang menjadi takut akan kedatangannya, begitu juga dengan hakim di sana. Sekujur tubuhnya bergegar saat duduk bersebelahan dengan Luqman. Lalu Luqman meminta masalah ini harus diusut tuntas dan para saksi yang membela Fan Xian harus diinterogasi terlebih dahulu. Alhasil, kedua tangan Lily dijepit menggunakan bambu agar ia mengaku bahwa Fan Xian tidak tidur dengannya semalam. Lalu tiba-tiba Li Cheng, pangeran kedua, datang ke sana. Li Cheng adalah kakaknya Luqman. Namun karena Luqman terpilih menjadi penerus raja, ia pun dinobatkan sebagai putra mahkota. Kedatangan Li Cheng saat ini untuk melihat masalah yang terjadi. Hakim lalu menyuruh pengawal menyiksa Lily. Namun tetap saja Lily mengaku bahwa ia bersama dengan Fan Xian satu kamar tadi malam. Li Cheng menghentikannya dan berkata, Lily bukanlah tersangka yang harus disiksa, ia merupakan saksi. Sontak, hakim ketakutan dan segera menghentikannya. Di sini, Li Cheng ingin membantu Fan Xian supaya terlepas dari tuduhan. Tak lama kemudian, pengawal membawa seseorang yang tak lain adalah Teng Zi, dan ia berhasil ditangkap oleh Luqman. Di sana Luqman menjelaskan bahwa Fan Xian sudah membunuh Teng Zi. Namun kenapa sekarang ia masih hidup? Secara tidak langsung, Fan Xian menutupi kematian Teng Zi dan membohongi sang raja. Fan Xian lalu mengatakan masalah yang terjadi saat ini adalah siapa yang memukul Guo Bakun, dan ia sadar Luqman, putra mahkota, ingin menuduhnya sebagai pelaku dan bersikeras menghukumnya, dikarenakan ia hendak dinikahkan dengan putri kerajaan oleh sang raja. Dengan begitu, Fan Xian bisa mewarisi toko Neiku milik ibunya itu. Fan Xian secara lantang mengatakan apakah putra mahkota tidak suka kalau ia mewarisi toko tersebut. Seketika, Luqman menjadi marah dan meminta hakim untuk segera menghukumnya. Tak lama kemudian, Kasim kerajaan datang ke sana untuk membacakan titah sang raja. Yang intinya, sang raja sudah tahu bahwa Teng Zi belumlah mati. Masalah hukumannya dan masalah yang terjadi saat ini hanya hakim yang boleh memutuskannya. Luqman bersama Li Cheng dipinta untuk tidak usah ikut campur dan kembali ke rumah masing-masing. Luqman bersama Li Cheng akhirnya pergi dari sana atas perintah dari dekret sang raja yang melarang mereka untuk ikut campur dalam masalah ini. Setelah mereka pergi,
Kasim di sana meminta untuk menutup masalah saat ini. Alhasil, Fan Xian bersama Tengzi dibebaskan. Fan Xian lalu berterima kasih kepada Lily yang sudah mau membantunya. Lily lalu tersenyum dan pergi dari sana. Fan Xian sesaat mulai mencurigai mengenai identitasnya, kenapa mau membantunya. Sedangkan Guo Bakun tidak terima kalau Fan Xian dibebaskan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya sekarang. Setelah itu, Fan Xian ke rumah Tengzi. Di sana ia bertemu dengan anak Tengzi yang bernama Reki. Ia pun mengambil permennya dan mengganti dengan sejumlah uang. Hal tersebut membuat Reki menangis. 药量不大，吃多了只会拉肚子。等会儿，你先告诉我，这给你，这归我了，好不好？ Tengzi lalu memperkenalkan istrinya kepada Fan Xian, dan anaknya di sana yang melihat Fan Xian berkata bahwa ia mengambil permennya barusan. Alhasil, Fan Xian lalu tersenyum dan merasa malu melakukan hal tersebut. Sementara itu, hakim tadi dipanggil oleh sang raja. Di sana raja memarahi tindakannya karena tidak tegas sebagai hakim. Dikarenakan Lukman bersama Li Cheng di sana, ia pun tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dan menghukum saksi. Ditambah lagi, ia hendak menghukum Fan Xian tanpa memiliki bukti. Hakim yang ketakutan lalu meminta maaf. Ia merasa takut di saat putra mahkota bersama pangeran kedua di sebelahnya, sampai-sampai ia tidak fokus untuk menyelesaikan masalah. Ia pun diberikan minuman, namun di sini sang hakim mengira itu adalah racun. Tangannya bergetar hebat, lalu ia dipaksa untuk meminumnya. Ternyata itu bukanlah racun, melainkan arak biasa. Karena hakim tidak becus dalam menyelesaikan masalah, ia pun dipecat dan akan dipulangkan ke kampung halamannya. Setelah hakim itu pergi, raja memanggil Kasim Ho dan meminta ia untuk menyusun rencana pembunuhan di saat hakim tadi hendak pulang ke kampung halamannya dan buat seolah-olah hakim dibunuh oleh para bandit. Ia pun akan menyingkirkan siapapun yang tidak becus di kerajaannya. Di sisi lain, Li Yun kembali menemui Ibu Suri. Kali ini ia memohon kembali agar membatalkan pernikahan antara Lin dan Fan Xian. Karena nama baik Fan Xian sudah dicap jelek di ibu kota dan sudah terlalu membuat banyak masalah. Apabila tetap dilanjutkan, takutnya reputasi keluarga kerajaan bisa tercoreng. Ibu Suri sesaat berpikir apa yang dikatakannya itu ada benarnya juga. Namun ia bukan orang yang berhak memutuskannya selain sang raja. Sedangkan di tempat lain, Melati mencoba memberikan informasi kepada Lin bahwa terdengar kabar Fan Xian memukul Guo Bakun. Tidak hanya itu, ia juga bercinta semalaman dengan seorang wanita yang bernama Lily, dan kabar tersebut telah tersebar ke seluruh ibu kota. Kali ini, Lin harus bisa membatalkan pernikahannya karena Melati menganggap Fan Xian tidak cocok dengannya. Sedangkan Tengzi memarahi Fan Xian karena mengambil permen anaknya tadi siang. Fan Xian menjawab ia melakukan itu karena di dalam permen itu terdapat racun. Ternyata itu memang sengaja dilakukan oleh Tengzi karena anaknya suka terhadap permen, yang dimana permen dapat membuat gigi rusak. Ia memasukkan racun sakit perut agar anaknya tidak memakan permen lagi. Seketika Fan Xian terkejut dan berkata, ayah seperti apa yang tega meracuni anaknya sendiri. Tengzi berkata itu semuanya ia lakukan demi kebaikan anaknya. Setelah itu, Fan Xian dipanggil ayahnya yang sangat marah karena ia membuat reputasi nama baiknya menjadi rusak di ibu kota. Fan Xian menjawab ia sengaja melakukan hal tersebut agar sang raja membatalkan pernikahannya. Ayahnya berkata percuma saja ia melakukan itu, karena keputusan raja sudah mutlak dan pernikahan itu tetap akan dilaksanakan. Sesaat Fan Xian merasa kesal karena hidupnya diatur oleh sang raja.
Oleh sebab itu, ia pun membawa Tengzi dan kedua adiknya pergi ke rumah Li Hong. Ia ingin mencari wanita ayam yang ia sukai, karena wanita tersebut adalah pelayan milik Li Hong. Apabila sudah ketemu, ia meminta Ruo untuk segera membawanya pergi, dan ia akan menikahinya secara langsung. Dengan begitu, sang raja yang tahu kalau ia sudah menikah akan membatalkan perjodohannya. Setelah tiba di rumah Li Hong, ia pun memintanya untuk mengeluarkan semua pelayan yang ia miliki. Li Hong lalu memanggil semua pelayannya. Satu persatu pelayan mulai diperiksa. Namun sayang, wanita ayam yang disukai oleh Fan Xian tidak terlihat di sana. Li Hong berkata, di saat acara pagelaran puisi kemarin, banyak pelayan yang datang dari keluarga bangsawan lainnya. Mungkin saja pelayan yang ia cari berasal dari keluarga bangsawan yang lain. Akhirnya, Fan Xian ingin menemui Lin secara langsung dan berbicara dengannya agar sama-sama membatalkan perjodohan mereka. Di perjalanan, Ruo berkata, Lin memiliki penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Agar mereka bisa masuk ke dalam rumahnya, Fan Xian harus menyamar menjadi tabib agar bisa masuk. Setelah tiba di rumah Lin, ia pun menyamar menjadi tabib yang direkomendasikan oleh Ruo untuk mengobati Lin. Pelayan di sana membawa mereka masuk ke dalam. Dan setelah itu, ia pun memberikan informasi kepada Li Yun bahwa terdapat tabib yang ingin mengecek kesehatan Lin. Li Yun yang mengetahui informasi itu langsung menyadari tabib tersebut adalah Fan Xian. Lukman yang kebetulan bersama dengan bibinya meminta sang bibi untuk membiarkan mereka bertemu karena ia yakin kedatangan Fan Xian kali ini untuk meminta Lin agar sama-sama membatalkan pernikahan. Apabila itu terjadi, maka mereka tidak perlu repot-repot untuk menggagalkan pernikahan mereka. Dengan begitu, toko Neiku tetap bisa dikuasai oleh Li Yun, bibinya tersebut. Kembali ke Fan Xian. Di sana abangnya Lin tidak percaya bahwa ia adalah tabib yang mampu mengobati adiknya dan hendak diusir. Fan Xian lalu memegang wajahnya dan seketika ia pun jatuh sakit akibat keracunan. Di tubuh Fan Xian terdapat racun, hanya dengan menyentuh bisa membuat seseorang keracunan. Lalu kemudian ia pun memberikan obat penawarnya. Dari sinilah abang Lin mulai sadar orang di hadapannya ini memang tabib yang sangat hebat. Dan ia pun meminta maaf karena sudah meremehkan ia sebelumnya. Fan Xian akhirnya bertemu dengan Lin untuk diobati. Setelah ia membuka tirai tersebut, alangkah terkejutnya, Lin merupakan wanita ayam yang ia sukai. Di sana, Lin yang melihatnya juga sama-sama terkejut. Kenapa ia bisa menjadi seorang tabib? Pertemuan itu membuat mereka berdua sangat bahagia. Fan Xian mengatakan, pintu jendela harus selalu dibuka supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Dan nanti ia akan membuatkan resep obat untuk menyembuhkan batuknya itu. Lalu di saat Fan Xian pulang, ia pun menceritakan kepada adik-adiknya bahwa wanita ayam yang ia sukai ternyata Lin, wanita yang hendak dinikahkan oleh sang raja kepadanya. Apabila ia mengetahui sejak awal, tidak mungkin ia ingin membatalkan perjodohan itu. Ia pun menyesal telah membuat citra nama baiknya menjadi jelek di ibu kota. Di waktu bersamaan, terdapat seseorang sambil membawa peti yang berisikan seseorang. Sampai-sampai peti itu diikat menggunakan rantai. Reki, anaknya Tengzi, mengikutinya karena penasaran siapa orang di dalam peti tersebut. Dua orang pasukan wanita menunggu pria itu dan membawanya masuk ke dalam. Reki terus mengikutinya dengan memasuki celah lubang. Lalu terlihat pria yang membawa peti tadi diberikan uang. Namun sayang di saat ia hendak pergi, kedua pasukan wanita di sana langsung membunuhnya. Sedangkan Reki mendekati peti tersebut dan memberikan buah kepada seseorang di dalamnya.
Di saat malam hari, Liu mengatakan kepada Fan Xian bahwa ayahnya akan membatalkan pernikahannya itu dan akan menemui sang raja untuk memohon. Mendengarkan hal tersebut, Fan Xian meminta untuk tidak usah membatalkannya. Lantas ibu tirinya merasa heran. Kemarin ia bersikeras untuk membatalkan, namun kenapa sekarang berubah pikiran? Fan Xian berkata, ia tidak bisa memberitahukan alasannya, namun saat ini ia tidak mau membatalkan pernikahan tersebut. Setelah itu secara diam-diam ia mendatangi rumah Lin. Di saat ia masuk ke dalam, justru ia bertemu dengan Melati. Seketika Melati menyerangnya karena dikira pencuri. Ia pun terus menyerang, namun Fan Xian selalu mengelak. Hingga pada akhirnya, ayam yang dibawa Fan Xian yang terjatuh ke lantai tak sengaja dipijak oleh Melati. Kakinya terpeleset dan mengenai burung Fan Xian. Lalu Fan Xian juga tak sengaja memukul wajahnya. Lin datang ke sana dan menjelaskan pria itu adalah tabib tadi siang dan mereka sudah janjian untuk bertemu. Mendengarkan hal tersebut, Melati meminta maaf. Ia yang tergila-gila akan bela diri lalu bertanya dari mana pria itu memiliki bela diri yang cukup hebat. Ia pun meminta diajarkan beberapa jurus. Saking banyak bicaranya, ia lupa kalau Lin ingin bertemu dengan pria itu. Akhirnya ia pun keluar. Setelah itu, Lin tiba-tiba menodongkan pisau dan bertanya siapa ia sebenarnya. Karena Lin sudah mengetahui ia bukanlah pengawal milik Guo Bakun, seperti apa yang dikatakannya kemarin. Dari sinilah Fan Xian mengaku kalau ia adalah Fan Xian, pria yang dijodohkan oleh sang raja kepadanya. Namun, Lin tidak percaya begitu saja. Fan Xian kembali menjelaskan kalau selama ini ia sengaja membuat keributan di ibu kota supaya sang raja membatalkan pernikahan mereka. Lin lalu bertanya apakah benar Fan Xian bercinta dengan Lily. Fan Xian mengaku ia tidak pernah melakukan hal itu dan itu hanyalah kebohongan supaya nama baiknya menjadi jelek agar raja membatalkan pernikahan. Untuk membuktikan semuanya itu, Lin menyuruhnya membuat tulisan puisi karena Fan Xian terkenal dengan puisinya. Hal tersebut mulai dilakukan. Setelah selesai menulis, Lin mencoba mencocokkan tulisannya dan ternyata memang benar ia adalah Fan Xian. Alhasil, ia pun menjadi sangat senang. 但字写的这么丑，李洪成给我的。 Secara bersamaan, pelayan hendak masuk untuk mengecek. Melati mencoba menghalangi, namun pelayan itu tetap memaksa. Setelah dicek, ternyata Lin sudah tidur. Melihatnya telah tidur, pelayan itu segera pergi. Ternyata Fan Xian disembunyikan di dalam selimut oleh Lin. Setelah kejadian itu, kini mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Sesaat, Lin bertanya apakah berita yang tersebar di ibu kota itu benar atau tidak. Fan Xian mengaku bahwa ia tidak memiliki hubungan apa-apa kepada Lily. Masalah ia telah tidur dengan Lily itu semuanya hanyalah kebohongan belaka. Andaikan saja ia tahu kalau wanita ayam adalah Lin, tentu saja ia tidak akan melakukan semuanya ini. Fan Xian bertanya sejak kapan ia sakit. Lin mengatakan batuknya tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Banyak tabib yang mencoba mengobatinya, namun selalu gagal. Di sana Fan Xian yang memiliki ilmu pengetahuan tentang obat-obatan berjanji akan menyembuhkannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Melati yang melihat ia senyum-senyum sendiri lantas bertanya apa yang sudah ia lakukan bersama tabib semalaman. Lin menjawab tabib semalam adalah Fan Xian. Seketika Melati sangat terkejut dan melarang ia untuk mendekatinya lagi. Lin akhirnya menceritakan semuanya kepada Melati atas apa yang pernah dilakukan Fan Xian di ibu kota. Yang pada akhirnya Melati mulai paham. Namun ia masih belum percaya bahwa Fan Xian tidak tidur dengan Lily.
ia akan menanyakan langsung kepada Lily untuk membuktikannya. Setelah itu, Lin menemui ibunya. Sambil menyisirkan rambutnya, ia berkata mengenai perjodohan ia bersama Fan Xian mulai sekarang tak usah lagi dibatalkan. Ia sudah pasrah apabila sang raja ingin menikahkannya. Seketika, Li Yun terkejut, padahal kemarin ia bersikeras ingin membatalkannya, dan sang ibu telah melakukan berbagai cara untuk membatalkan. Dari sinilah Li Yun menyadari anaknya ini telah jatuh cinta kepada Fan Xian. Sementara itu, Melati mendatangi kapal tempat tinggal Lily. Baru saja datang ke sana, ia melihat terdapat 2 orang pelayan yang tewas. Merasa penasaran, ia secara diam-diam masuk ke dalam dan tak sengaja melihat Lily sedang bertemu dengan pasukan wanita yang tidak jelas dari mana. Sesaat, Lily memberikan pelakat kepada mereka sambil berkata hanya dengan pelakat tersebut pria yang berada di dalam peti kemarin bisa dikendalikan. Namun sayang, Melati sesaat bersin. Karena ketahuan, ia pun segera pergi dari sana. Di malam harinya, Fan Xian memberikan obat hasil buatannya kepada Lin. Setelah Lin meminum obat itu, seketika ia merasa ngantuk dan langsung tertidur. Lalu ia pun terbangun kembali, sambil berkata tubuhnya terasa panas. Ia pun membuka jendela supaya terkena angin. Fan Xian berusaha membawanya masuk ke dalam. Hal itu dilakukan oleh Lin karena efek dari obat tersebut. Setelah ia tertidur, Fan Xian bercerita bahwa ia berasal dari masa depan. Dikala itu ia sekarat dan hampir mati. Lalu ia terbangun di masa lalu dan terlahir kembali. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun ingatan dari masa depan masih melekat di kepalanya. Selama ia hidup di masa lalu ini, ia merasa kesepian. Setelah bertemu dengan Lin, kini hidupnya lebih indah dan mulai bisa menerima apa yang terjadi kepadanya. Keesokan harinya, Fan Xian bersama Tengzi hendak pergi karena pangeran kedua mengundangnya. Ruo memperingati kakaknya untuk tidak usah terlalu dekat dengan pangeran kedua. Takutnya pihak kerajaan mengira Fan Xian telah menjadi pengikut pangeran kedua. Karena diketahui pangeran kedua, yaitu Li Cheng, berencana merebut posisi putra mahkota dari tangan Lukman. Fan Xian meminta ia tenang karena ia tidak mungkin menjadi pengikut Li Cheng. Di waktu bersamaan, peti itu pun dibuka, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang pendekar yang bernama Ju. Ia adalah master bela diri peringkat 8 yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Kedua wanita tadi kewalahan melawannya. Namun sesaat mereka menunjukkan pelakat yang diberikan Lily sebelumnya, yang membuat Ju berhenti menyerang mereka. Sementara itu, Li Cheng bersama Lily menunggu kedatangan Fan Xian. Sesaat, gelas yang digunakan Lily untuk membuat teh menjadi retak sebelum diberikan kepada Li Cheng. Di sana Li Cheng menyadari bahwa nasib sial akan menimpanya. Sedangkan Fan Xian yang tengah di perjalanan tiba-tiba diserang oleh kedua pasukan wanita tadi dengan anak panah.
Setelah berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba Fan Xian ditarik oleh Zhu yang berada di balik tembok. Entah apa motifnya, namun di sini Zhu mendapatkan tugas untuk membunuh Fan Xian. Di sana mereka berdua sekuat tenaga melawannya hingga terluka parah. Setelah melakukan berbagai cara, tetap saja Zhu tidak bisa mati karena tubuhnya terlalu kuat. Di dalam pertarungan itu, akhirnya Teng Zi meninggal dunia. 一起走。 Melihat hal tersebut, Fan Xian menjadi murka. Ia pun menggunakan semua tenaga dalamnya dan berhasil membunuh Zhu. Tak lama kemudian, Wang datang ke sana dan mengabarkan sebentar lagi tim lembaga penyelidik akan segera datang. Fan Xian mencoba bangkit dan mendekati temannya, namun sayang Teng Zi telah tewas. Hal itu membuatnya tidak terima dan mengambil pisau untuk membunuh Zhu, yang terlihat belumlah mati dan masih bergerak. Wang mencoba menghentikan. Apabila ia membunuhnya, maka orang yang menyuruh Zhu untuk membunuh Fan Xian tidak akan bisa mereka ketahui. Biarkan saja lembaga penyelidik menginterogasinya terlebih dahulu, supaya bisa mengetahui siapa yang memerintahkan Zhu untuk membunuhnya. Fan Xian memaksa harus mengetahui siapa dalang di balik semuanya ini, dan esok hari ia akan menemuinya lagi. Ia pun meminta Wang untuk membawa jasad Teng Zi ke rumahnya. Dalam kondisi terluka parah dan tangan kanannya patah, ia pun hendak pulang. Semua warga yang melihatnya menjadi ketakutan karena tubuhnya berlumuran darah. Kabar itu pun tersebar dengan cepat. Li Hong memberikan informasi kepada Li Cheng bahwa seseorang yang bernama Zhu hendak membunuh Fan Xian di saat perjalanan. Fan Xian berhasil mengalahkannya, namun Teng Zi tidak selamat dan meninggal dunia. Lantas, Li Cheng sangat terkejut. Ia takut semua orang akan mencurigai dirinya sebagai dalang di balik semuanya ini, karena Fan Xian hendak menemuinya. Sesaat, ia melihat Lily tidak terkejut dan bersikap biasa-biasa saja. Dari sini ia mencurigai bahwa Lily sebagai dalang di balik semuanya ini. Sementara itu, Fan Xian masih menyendiri. Fan Zi bersama ibunya melihat dari luar. Fan Zi tidak menyangka Fan Xian tidak menangis di saat temannya telah meninggal. Ditambah lagi ia melihat Fan Xian mengobati tangannya sendiri yang patah. Ibunya menjawab ia bukannya tidak bersedih, namun Fan Xian sedang menutupi kesedihannya. Di malam harinya, Fan Xian menemui Lin. Di sana, Lin sudah mengetahui masalah yang terjadi. Ia turut berduka atas kematian Teng Zi. Di sanalah, Fan Xian akhirnya menangis di pelukan Lin. Di waktu bersamaan, Lukman dan Li Cheng dipanggil sang raja. Ayah mereka ini bertanya siapa di antara mereka
yang berencana membunuh Fan Xian menggunakan Ju. Lukman bersama Li Cheng tidak mengaku kalau itu perbuatan mereka. Mereka berani bersumpah apabila memang benar mereka pelakunya. Lukman bersama Li Cheng siap dihukum mati. Mendengarkan jawaban dari kedua anaknya itu, sang raja meminta mereka untuk kembali. Lalu Kasim Ho datang melapor bahwa lembaga penyelidik tidak menahan Ju, melainkan hendak dilepaskan. Sang raja terkejut dan menyuruh Kasim Ho untuk memberitahukan hal itu kepada Fan Xian. Keesokan harinya, Fan Xian telah terbangun dari pangkuan Lin. Lalu tak lama kemudian, Ruo datang menemuinya dan mengabarkan lembaga penyelidik tidak menghukum Ju, melainkan dilepaskan begitu saja. Tentu saja Fan Xian menjadi murka dan segera pergi menemui Wang. Ia marah kenapa Ju dilepaskan begitu saja. Wang menjawab lembaga penyelidik terdapat 8 divisi. Ia berada di divisi ke-6 yang mengatasi masalah Ju pemimpin divisi ke-5 yang bernama Tuan Zui. Mendengarkan hal itu, ia pun meminta Wang untuk mempertemukan ia dengan pemimpin divisi ke-5. Setelah bertemu dengan Tuan Zui, ia pun marah kenapa ia melepaskan Ju yang telah membunuh temannya dan hendak membunuhnya juga. Lalu Fan Xian menunjukkan pelakat milik Tuan Fei yang merupakan pemimpin divisi ketiga lebih tinggi darinya. Tuan Zui menjawab ia tidak peduli karena Tuan Fei tidak berada di tempat, maka ia pemimpin divisi ke-5 yang berhak memutuskan. Lalu Tuan Zui mengatakan Ju berasal dari kerajaan Baiki dan kini kerajaan Baiki menyatakan perang kepada kerajaan Qing mereka. Alasan ia melepaskannya karena Ju berjanji akan membocorkan rahasia militer kerajaan Baiki. Dengan begitu, mereka yang mengetahui rahasia militer kerajaan Baiki kelak bisa memenangkan perang. Masalah Tengzi ia tidak peduli. Tengzi hanyalah seorang pengawal biasa. Kematiannya tidaklah penting daripada rahasia militer kerajaan Baiki. Sontak Fan Xian menjadi murka mendengarkan jawabannya. Lembaga penyelidik didirikan untuk menghukum yang salah dan menjunjung tinggi kesetaraan. Tidak ada orang biasa atau spesial. Tengzi adalah sahabatnya. Tengzi merupakan suami dari istrinya dan seorang ayah dari anak-anaknya. Yang ia inginkan Ju dihukum mati. Tuan Zui tidak menggubris perkataannya. Fan Xian lalu diusir dari sana. Di saat hendak kembali, Fan Xian meminta Wang untuk mencari informasi hari apa dan jam berapa Ju akan diantar pulang ke kerajaan Baiki. Awalnya Wang tidak mau. Setelah diberikan duit, ia pun bersedia melakukannya. Keesokan harinya, Fan Xian telah menyiapkan sebuah peti mayat sambil mengelap pisau yang biasa digunakan oleh Tengzi. Tak lama kemudian, Wang datang ke sana untuk mengabarkan 1 jam lagi lembaga penyelidik akan membawa Ju keluar dari ibu kota. Mereka berdua pun segera pergi. Saat di perjalanan, Wang menyusun strategi. Apabila Fan Xian ingin membunuh Ju, ia harus melakukannya di tempat sepi setelah Ju keluar dari ibu kota, supaya tidak ada saksi mata. Namun di sini Fan Xian tidak setuju. Justru ia akan membunuh Ju di depan semua warga. Singkat cerita, Ju dikawal oleh lembaga penyelidik untuk keluar dari ibu kota dan terlihat Fan Xian telah menunggu kedatangannya. Sambil berkata, ia telah menunggunya sedari tadi untuk balas dendam kematian sahabatnya. Ju lalu tertawa. Ia pun menghajar kedua penjaga di sana dan siap bertarung melawan Fan Xian. Sambil mengingat kematian Tengzi, Fan Xian tanpa ragu menghabisinya di sana. 有了这样的人，这个世界才算扎下了根。
Lalu sesaat, Reki, anaknya Tengzi, datang ke sana. Ia pun mendekati Ju, karena kemarin ia pernah memberikan buah kepadanya saat masih berada di dalam peti tersebut. Di sini, Ju tidak menyakitinya karena ia seorang anak-anak. Lalu Fan Xian dengan cepat membunuhnya, sambil meminta Reki untuk menghadap ke belakang, dan lalu meminta ia untuk segera pergi. Sebelum meninggal, Ju mengucapkan terima kasih. Ia senang dibunuh oleh Fan Xian karena selama ini banyak orang yang takut kepadanya dan ia selalu dipergunakan oleh orang-orang dalam berbuat kejahatan. Satu-satunya orang yang tidak takut dengannya adalah bocah laki-laki barusan, dan setelah itu ia pun tewas di tempat. Tuan Zui, divisi kelima dari lembaga penyelidik, datang ke sana. Ia menjadi murka melihat Fan Xian membunuh Ju. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Fan Xian. Saat berada di lembaga penyelidik, Tuan Zui akan menghukum mati dirinya karena telah membunuh Ju. Satu-satunya harapan agar ia bisa mendapatkan rahasia militer kerajaan Bai Qi. Fan Xian justru tertawa sambil berkata bahwa ia tidak akan mampu membunuhnya. Sedangkan Kasim Ho melapor bahwa Fan Xian membunuh Ju di depan keramaian orang. Sang raja bukannya marah, malah ia justru bangga dengan keberaniannya. Karena lelaki sejati pasti akan melakukan hal tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Andaikan itu berada di posisinya, sang raja juga pasti akan melakukan hal yang sama. Fan Xian yang hendak dibawa untuk dipenjara sesaat dihentikan oleh anggota dari divisi ketiga. Mereka yang mengetahui Fan Xian memiliki pelakat divisi ketiga milik Tuan Fei lalu hendak membantunya dengan mengambil alih Fan Xian. Karena bagaimanapun juga secara tidak langsung Fan Xian adalah pemimpin divisi ketiga. Di sini mereka semua ingin menyelamatkannya. Namun Tuan Zui menolak dan memaksa ia yang akan membawa Fan Xian ke dalam penjara dan mengatur hukuman mati untuknya. Seketika perdebatan terjadi di sana. Sesaat Fan Xian meminta anggota divisi ketiga untuk tidak usah mengkhawatirkannya. Saat hendak dibawa ke penjara, Wang datang menghalangi sambil membawa beberapa bukti kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ju. Ju merupakan penjahat sekaligus mata-mata dari kerajaan Bai Qi. Seharusnya Fan Xian dianggap pahlawan karena telah membunuh Ju, bukannya dijebloskan ke dalam penjara. Lalu tak lama kemudian, pemimpin divisi keempat yang bernama Tuan Yan datang ke sana. Di waktu bersamaan, Lili membakar kapal tempat ia tinggal dan segera pergi meninggalkannya. Di sana, Tuan Yan membawa dekret dari sang raja yang berisikan bahwa sang raja meminta lembaga penyelidik membebaskan Fan Xian dan menugaskan lembaga penyelidik untuk mencari informasi siapa yang memerintahkan Ju sebagai mata-mata di kerajaan King mereka. Alhasil, Fan Xian dilepaskan dan segera membawa Wang pergi dari sana. Jelas, ekspresi wajah Tuan Zui tidak terima akan hal ini, namun ia tidak bisa melawan perintah sang raja. Lalu, Wang bertanya apa hubungan ia dengan sang raja, karena setiap ada masalah, sang raja selalu saja membantunya. Fan Xian juga tidak tahu dan ia juga tidak pernah bertemu dengan sang raja. Anggap saja semuanya ini keberuntungannya. Dari sinilah Wang semakin yakin untuk menjadi pengikut Fan Xian dan akan selalu membantunya. Saat berada di perjalanan, Fan Xian meminta bantuannya sekali lagi. Meskipun Ju telah mati, ia ingin mengetahui siapa yang memerintahkan Ju. Ia ingin menyelidiki dua pendekar wanita yang menyerangnya kemarin. Wang Mou义不容辞. Di waktu bersamaan, Lili telah meninggalkan ibu kota menggunakan kuda. Lalu terlihat segerombolan pasukan berkuda yang pakaiannya sama seperti Lili, lalu mereka menyebar ke dua jalan.
Singkat cerita, Fan Xian membawa jasad Tengzi menggunakan peti mayat untuk dibawa pulang ke rumahnya. Di sana ia pun menemui istrinya Tengzi. Dengan berat hati ia mengatakan bahwa suaminya itu telah meninggal dunia saat bertarung melawan seseorang yang mencoba membunuhnya. Seketika wanita di sana langsung menangis setelah mengetahui suaminya meninggal. Di sini ia menyalahkan Fan Xian karena suaminya terlalu dekat dengannya dan menganggap kematian Tengzi gara-gara dirinya. Namun ia juga tidak bisa menyalahkan Fan Xian karena Tengzi sempat berkata Fan Xian sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Maka dari itu suaminya rela berkorban nyawa. Fan Xian lalu diusir dari sana. Setelah pergi, Fan Xian lalu menangis. Singkatnya, ia pun menemui Wang dan meminta ia untuk menyiapkan pasukan agar selalu menjaga rumah istrinya Tengzi. Dan ia mau Wang secara diam-diam memberikan bahan makanan ke sana. Jangan sampai istrinya Tengzi tahu bahwa semuanya ini atas perintah darinya. Setelah itu, Wang mengajaknya berbicara di tempat sepi. Ia mendapatkan informasi pendekar wanita yang menyerangnya itu merupakan salah satu murid dari keempat guru besar di ibu kota. Ia juga tidak tahu guru besar yang mana. Namun Fan Xian tidak boleh asal menuduh terlebih dahulu, karena ia yakin bukan keempat guru besar pelakunya, melainkan pendekar wanita itu yang memang berkhianat dan bekerja sama dengan kerajaan Baiki. Sesaat Fan Xian teringat, ia sempat bertanya kepada anaknya Tengzi yang pernah melihat rumah dari pendekar wanita itu. Lantas mereka pun segera pergi ke sana. Setelah sampai, tempat itu berantakan seperti bekas pertarungan. Lalu mereka menemukan sebuah pelakat di tanah. Wang yang melihat pelakat itu yang terdapat sebuah simbol, lalu ia pun teringat pernah melihat simbol itu di salah satu berkas milik Tuan Zui, pemimpin divisi kelima. Fan Xian memerintahkannya untuk segera mengecek berkas tersebut dan ia curiga Tuan Zui ada sangkut pautnya mengenai masalah ini. Di malam harinya, Wang secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan milik Tuan Zui untuk mencari berkas yang bergambarkan simbol di pelakat itu. Setelah mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Lalu ia pun hendak keluar dan Tuan Zui telah berada di sana. Karena sudah ketahuan, ia pun segera kabur. Tuan Zui memerintahkan pasukannya untuk segera mengejar. Wang lalu menemui Fan Xian di jalan sambil berkata apa yang sudah barusan ia lakukan ketahuan oleh Tuan Zui. Sulit baginya untuk bisa kembali lagi ke lembaga penyelidik saat ini. Karena gagal mendapatkan bukti, Fan Xian meminta ia untuk tak usah mencari berkas itu lagi. Saat ini hanya ada dua kemungkinan, pelaku yang memerintahkan Ju untuk membunuhnya. Kalau bukan Li Cheng, pangeran kedua, berarti Lily. Karena mereka berdua yang mengundangnya kemarin untuk bertemu. Saat di perjalanan, sesaat mereka mendengarkan warga yang berbicara mengenai Lily yang membakar tempat tinggalnya. Lantas Fan Xian bertanya kemana Lily saat ini. Warga mengatakan Lily telah pergi meninggalkan ibu kota. Akhirnya mereka sadar, berarti Lily pelakunya. Wang berinisiatif mengajak Fan Xian keluar dari ibu kota untuk menyusul kepergian Lily. Sebelum melakukan itu, Wang terlebih dahulu pulang ke rumahnya untuk mengambil barang-barang. Setelah selesai mengambil barangnya, Fan Xian juga ingin pergi ke rumah Lin untuk berpamitan. Setelah tiba di rumah Lin, Fan Xian pamit untuk pergi keluar dari ibu kota mencari Lily yang dicurigai dalang dibalik semuanya ini. Lin hanya meminta satu hal darinya, yaitu pulang dengan selamat. Sebelum Fan Xian pergi, ia pun memeluknya dari belakang.
Lalu keesokan paginya, mereka berdua mulai berangkat. Baru saja berjalan, Tuan Zui bersama pasukannya menghalangi mereka untuk menangkap Wang atas tuduhan pengkhianat lembaga penyelidik. Fan Xian menunjukkan pelakat divisi ketiga. Ia yang menjadi pemimpin divisi ketiga saat ini jelas lebih tinggi jabatannya daripada Tuan Zui. Tak lama kemudian, pasukan berjubah merah milik kerajaan datang ke sana. Ternyata yang datang adalah Tuan Fan, ayahnya Fan Xian, yang meminta Tuan Zui untuk tidak usah menghalangi jalan anaknya. Seketika Tuan Zui ketakutan dan membawa pasukannya pergi dari sana. Setelah itu, Fan Xian pamit untuk pergi, dan sang ayah meminta maaf karena tidak bisa mengutus pasukannya untuk menemaninya. Fan Xian menjawab ia bersama Wang sudah cukup untuk mengejar kepergian Lili. Sementara itu, pasukan divisi kelima bertanya, kenapa bisa Tuan Fan, Menteri Keuangan, membawa pasukan milik kerajaan? Tuan Zui menjawab, Tuan Fan dan sang raja merupakan sahabat lama. Satu-satunya menteri yang disegani sang raja sekaligus yang boleh menggunakan pasukan kerajaan hanyalah Tuan Fan. Singkatnya, setelah tiba di gerbang keluar ibu kota, Wang mendapatkan informasi dari para penjaga bahwa Lili pergi ke arah utara, yang dimana berarti Lili hendak pergi ke kerajaan Baiki. Mendengarkan hal tersebut, Fan Xian segera mengajaknya pergi. Di waktu bersamaan, Tuan Zui memerintahkan pasukannya untuk secara diam-diam mengejar kepergian Lili dan harus ditangkap dan dibawa ke hadapannya. Jangan sampai Lili pergi ke kerajaan Baiki. 司理里终究逃不过我们的手心，调动各路密探进行要一路抓一路，绝对不能让他逃。 Sedangkan Wang membawa ketapel dan bersiap menembak sebuah burung. Ternyata ia sudah tahu jalur surat yang biasa digunakan lembaga penyelidik untuk mendapatkan informasi. Burung itu membawa surat yang ditujukan kepada Tuan Zui bahwa ternyata pasukan milik Tuan Zui telah pergi mencari Lili. Dari sinilah mereka mencurigai Tuan Zui juga ikut terlibat dalam masalah ini. Fan Xian segera mempercepat langkah mereka sebelum Lili ditangkap oleh pasukan milik Tuan Zui terlebih dahulu. Pasukan milik Tuan Zui telah bergerak cepat. Mereka pun menemukan satu persatu seseorang mirip Lili. Namun itu bukanlah Lili yang asli. Dan terlihat pria itu telah tewas bunuh diri. Sementara Lili yang asli bertukar posisi dengan pasukannya yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejarnya. Kembali ke Fan Xian, ia sedikit mulai sadar apabila Lili meninggalkan ibu kota, kenapa ia harus membakar tempat tinggalnya dan menunjukkan diri bahwa ia pergi meninggalkan ibu kota. Seharusnya apabila ia ketakutan, Lili bisa saja pergi secara diam-diam tanpa harus membakar tempat tinggalnya. Dari sinilah ia sadar bahwa semua yang dilakukan Lili hanya untuk pengalihan. Wang menjawab, untuk menuju ke kerajaan Baiki terdapat dua jalur, yaitu ke arah utara dan yang kedua ke arah timur. Namun arah timur harus mutar jalan agak jauh dan melewati kota tempat tinggal Fan Xian. Untuk melewati jalur timur berarti mereka harus kembali lagi ke ibu kota. Dan ternyata benar, Lili kembali lagi ke ibu kota. Ia pun mempersiapkan kereta kuda dan hendak keluar melewati jalur timur. Pasukan ibu kota yang berjaga sempat menahannya, namun ia berakting pura-pura sakit parah, yang menyebabkan ia lolos dari penjagaan dan segera pergi ke arah timur. Fan Xian bersama Wang segera pergi dan mempercepat perjalanan mereka ke arah timur. 你们不用回京都了。 Singkat cerita, Lili singgah di penginapan untuk beristirahat setelah berjalan seharian.
Dan tak lama setelah itu, mereka berdua juga melewati tempat tersebut. Wang sesaat mengajaknya beristirahat sebentar di penginapan itu juga, tanpa mereka sadar bahwa Lily berada di sana. Lily yang ingin pergi mengambil minum tak sengaja melihat Wang bersama Fan Xian di sana. Ia pun menjadi ketakutan dan bersembunyi di balik pintu. Lalu setelah itu, mereka berdua pun hendak makan. Namun sesaat, Fan Xian menyadari di makanan itu terdapat racun. Lantas ia pun pergi menemui pemilik penginapan sambil menunjukkan Wang telah tewas akibat keracunan. Seketika pria di sana ketakutan dan mengaku bahwa ia disuruh oleh seorang wanita untuk memasukkan racun ke dalam makanan mereka. Wang seketika terbangun untuk mengecek kamar wanita yang dimaksud. Pria itu ketakutan melihat mayat yang hidup kembali. Saat masuk ke dalam kamar itu, Wang menyadari wanita yang dimaksud pemilik penginapan adalah Lily. Ia bisa mencium parfum yang biasa digunakan oleh Lily. Mereka pun segera pergi mengejar menggunakan kuda. Setelah tiba di ujung jalan, siapa sangka Lily sudah menunggu kedatangan mereka. Lily berkata ia salut kepada Fan Xian yang bisa menyadari pengalihan yang ia buat. Namun saat ini, Fan Xian tidak akan bisa mengejarnya lagi. Tak lama kemudian pasukan miliknya datang ke sana dengan jumlah yang lumayan banyak. Dan Lily segera pergi menggunakan kuda. Wang menjadi ketakutan karena ia tidak bisa bela diri. Sedangkan Fan Xian masih terlihat tenang, sambil melihat tanah yang tiba-tiba bergetar. Ternyata getaran itu berasal dari sebuah pasukan yang hendak datang ke sana. Lily yang melihatnya segera mutar balik arah. Namun sayang ia sudah terkepung dan tak bisa lari lagi. Kembali ke Fan Xian, ia pun telah menghabisi semua pasukan di sana. Lalu ia bertanya siapa pasukan yang datang saat ini. Wang menjelaskan pasukan yang datang saat ini bernama Pasukan Hitam, milik pemimpin divisi pertama, lembaga penyelidik. Nama pemimpin divisi pertama adalah Cheng Pipi, salah satu pendekar terkuat di ibu kota. Namun Cheng Pipi jarang menampakkan dirinya, bahkan di lembaga penyelidik ia jarang kelihatan. Salah satu pasukan hitam berkata, mereka datang atas perintah dari Cheng Pipi untuk membantu Fan Xian. Lantas Fan Xian bertanya kenapa membantunya, karena ia tidak kenal dengan Cheng Pipi. Namun pasukan itu hanya mengatakan Cheng Pipi selalu berada dekat dengannya di saat Fan Xian dalam kesusahan. Pasukan hitam akan siap membantu. Dari sinilah Fan Xian kebingungan kenapa banyak sekali orang-orang yang tidak ia kenal selalu membantunya di saat ia dalam posisi terdesak. Lily yang sudah tertangkap lalu bertanya siapa Fan Xian sebenarnya, karena mulai dari sang raja hingga Cheng Pipi selalu membantu dirinya. Fan Xian tidak menjawab perkataannya dan justru meminta pasukan hitam untuk menyerahkan Lily kepadanya dan biarkan saja ia yang membawanya kembali ke ibu kota. Siapa sangka pasukan hitam menerima perintahnya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat di perjalanan pulang, Fan Xian sengaja menulis sebuah spanduk besar yang bertuliskan, "Saya Fan Xian, berhasil menangkap Lily, mata-mata dari kerajaan Baiki." Warga yang membaca tulisan itu menganggap Fan Xian adalah pahlawan kerajaan Qing. Lalu saat singgah di penginapan, Fan Xian bertanya siapa orang yang menyuruh Lily untuk membunuhnya. Namun di sini, Lily memilih bungkam dan tidak mau berkata apa-apa, dan justru ia meminta Fan Xian untuk membunuhnya saja.
Singkat cerita, setelah tiba di ibu kota, banyak sekali pasukan lembaga penyelidik dari berbagai divisi untuk mengambil Lily, karena Fan Xian tidak memiliki surat perintah penangkapan Lily. Tak lama kemudian, Tuan Yan datang ke sana sambil membawa dekrit sang raja yang berisikan perintah bahwa Lily harus diserahkan kepadanya untuk diinterogasi. Semua divisi langsung terdiam dan tak bisa melawan. 跟上。 Setelah itu, Lily hendak diserahkan kepada Tuan Yan. Namun sesaat, Fan Xian juga ingin menginterogasinya secara pribadi. Namun sayang, Tuan Yan menolak karena sang raja sudah memerintahkan ia untuk mengambil alih dan meminta Fan Xian untuk menunggu hasil interogasi darinya saja. Di sini Fan Xian sedikit kesal dan berusaha melawan, namun ia memilih mengalah terlebih dahulu. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Ruo menemui Lukman, putra mahkota. Kedatangannya ke sana ingin menjadi pengikut Lukman, dengan alasan ia ingin mengawasi pergerakan Fan Xian kakaknya. Ia takut Fan Xian akan melakukan tindakan bodoh lagi. Ia tidak ingin nama keluarganya tercoreng atas perbuatan kakaknya itu. Lukman yang melihatnya seperti itu menjadi sangat terkejut. Kenapa bisa secara tiba-tiba ingin menjadi pengikutnya? Sementara Fan Xian menemui kekasihnya. Lin merasa senang bisa melihatnya kembali dengan selamat. Sesaat Fan Xian bertanya keberadaan Melati yang beberapa hari ini tidak pernah kelihatan. Lin menjawab bahwa kemarin Melati hendak menemui Lily untuk mempertanyakan apakah benar Fan Xian tidur bersamanya atau tidak. Dan setelah itu Melati tidak pernah kelihatan. Fan Xian yang mendengarkan hal itu segera pergi menemui Melati di rumahnya karena ia yakin pasti bisa mendapatkan informasi mengenai Lily darinya. Di waktu bersamaan, Lily telah dipenjara. Ia pun bertanya kenapa Tuan Yan tidak menginterogasinya. Tuan Yan menjawab bahwa bukan ia yang akan melakukan itu, melainkan seseorang yang sebentar lagi akan segera datang. Setelah bertemu dengan Melati, terlihat wajahnya agak sedikit pucat. Ia pun bertanya apa yang ia lihat saat mendatangi kediaman Lily. Sesaat Melati teringat bahwa Lily memberikan pelakat kepada seseorang yang bisa memerintahkan Ju, dan ia kenal dengan orang tersebut. Namun di sini ia tidak mau berkata apa-apa kepada Fan Xian dan memilih diam.